Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sukses selalu untuk semua. Mari kita belajar kembali di pembelajaran 3, subtema 2, tema 1, kelas 6. Ya, baik. Mari kita berdoa anak-anak sebelum untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Selesai? Nah, baik, anak-anakku yang Bapak cintai dan seluruh wali murid di rumah yang sangat berperan penting mendampingi dan membersamai anak-anak. Kali ini eh, kita akan belajar bersama kembali. Kemarin anak sudah mempelajari terkait dengan hewan, cara perkembangbiakannya dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat di pembelajaran 3. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Artinya apa? Ikan sebagai salah satu sumber makanan itu banyak memberikan manfaat. Cek berikut ya anak-anak ya. Kita lihat, oke. Ya, tujuan yang sudah dicapai, nanti kita akan mencari materi esensial terkait dengan tiga mapel ini, yaitu Bahasa Indonesia, PJOK, dan IPA anak-anak ya. Oke, nah ini lihat. Nanti ada apa namanya gambar, kemudian teknik melempar dan menangkap bola dengan tepat. Anak bisa memperhatikan gambar tersebut, apa saja tekniknya. Kemudian anak juga bisa mempraktikkan di rumah ya, mempraktikkan di rumah. Bisa dengan adiknya, kakak ataupun dengan mama bapak di rumah ya. Kemudian anak nanti juga bisa mengidentifikasi perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya dengan baik. Nah, itu anak ya. Kemudian jangan lupa anak bisa menentukan ide pokok dan menyajikannya dalam bentuk diagram serta bisa menyimpulkan dan mengembangkan dengan menggunakan kalimatnya sendiri ya anak-anak ya. Oke, kita lihat. Perhatikan gambar berikut anak-anak ini. Melempar dan menangkap bola. Nah, dilihat ya, itu secara berkelompok. Jadi anak bisa eh, dalam pelajaran penjas dan sebagainya mencoba untuk ini. Tapi tidak salah toh kalau anak di rumah juga mencoba, bisa dengan adik ataupun kakak, mama papa, paman, bibi, bahkan nenek atau kakak yang masih sehat diajak bermain ya biar lebih sehat. Nah ini lihat anak, ada tiga jenis lemparan. Nah, lemparan melambung, lemparan mendatar, dan lemparan menyusur tanah. Pak Rahmat akan menjelaskan sedikit langkahnya ya. Nanti anak bisa pelajari lebih lanjut dalam teks tersebut, kemudian bisa anak praktikkan di rumah, kemudian nanti tolong dikirimi gambarnya 1, 2, 3 kepada kami untuk sebagai bukti bahwa anak sudah mencoba kepada Pak Rahmat, Bu Eni, dan Pak Musrian ya. Itu, nah lihat teknik melambung. Berarti ini artinya ayunan lengan ke depan harus disesuaikan dengan lecutan pergelangan melalui atas bahu, melambung gini ya. Nah, gitu anak ya. Bisa toh? Bisa praktekkan dengan menggunakan kertas yang digulung-gulung, kertas bekas. Nah, tidak harus bola ya. Yang penting bisa dicoba anak-anak. Nah, lihat ini langkahnya. Berdiri tegak, kemudian satu kaki melangkah ke depan. Nah, tekniknya masing-masing anak ya. Kemudian ini lihat. Nah, ini ada lempar mendatar, lihat. Bedakan, kalau tadi lambungan ke atas, ini lempar mendatar dari sisi samping. Iya, gitu ya. Dicoba di rumah. Lempar mendatar. Gitu anak ya. Jadi melalui samping badan secara mendatar. Nah, jadi setelah bola terlepas di tangan, kaki belakang ke depan sebagai gerak tindak lanjutnya. Dicoba ya. Nanti anak juga bisa menonton video di YouTube Kids tentunya yang mencontohkan bahwa itu lemparan-lemparan mendatar. Baik, kemudian ini lemparan menyusur tanah. Lihat, bedakan ya. Nah, jadi bolanya diayunkan menyusur tanah mengarah ke bawah. Oke, anak-anak ya. Nah, setelah anak belajar teknik melempar, anak juga bisa belajar teknik menangkap. Walah, dulu saya kurang satu ya, kurang N, jadi para maaf. Nah, ini apa anak? Kita bisa beraktivitas menangkap bola dan melempar
bola itu karakter punya asupan energi. Nah, tadi apa? Dari hewan. Kalau waktu pembelajaran kemarin kan sudah dengan dari tumbuhan ya. Nah, sekarang yang bersumber dari hewan sahabat kita gitu ya. Hewan salah satu sumber asupan energi bagi kita, asupan protein dan sebagainya. Nah, lihat ini anak-anak. Cara menangkap bola yang datangnya melambung. Nah, lihat itu. Tentu kita dalam sikap berdiri, kemudian perhatikan gambarnya. Nah, step pertama itu. Kedua, telapak tangan yang kedua ya, direnggangkan dan lemas dan membentuk nah untuk menangkap bola. Nah, seperti ini ya, kalau gunakan nah, menangkap bola. Nah, saat bola mentolak tangan, tarik kedua tangan ke bawah. Nah, langsung diamankan kalau kamu seorang kiper ya, diamankan itu bisa. Jadi menangkap bola lambung. Nah, diamankan langsung kalian setelah bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Nah, itu ya. Ditarik sit gitu. Nah, kemudian ini. Nah, cara menangkap bola yang datangnya mendatar. Ini Pak Rahmat jelaskan, nanti bisa diperjelas lagi oleh Bapak Ibu Guru Penjas ya. Ini Pak Rahmat kaitkan untuk apa kita bisa beraktivitas gitu anak ya. Jadi biar anak bisa mengetahui mengapa kita beraktivitas selain dari sumber tumbuhan juga bisa bersumber dari hewan. Nah, lihat ini. Saat bolanya datang mendatar, perhatikan itu ya gambarnya. Tetap berdiri. Nah, kemudian yang kedua, telapak tangan dibuka, saling berdekatan menempel, arah pandangan tertuju ke arah tengah bola. Nah, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Lihat posisinya bedakan ya. Kalau tadi posisinya agak ke atas seperti ini, sekarang seperti ini ya. Bukan mengeluarkan jurus anak-anak ya, tapi menangkap bola yang datangnya mendatar. Oke, sekarang ini bola yang datangnya menyusur tanah. Jadi saling berkaitan anak. Kalau bolanya dilempar ke lambung, nangkapnya juga ada ke atas. Kalau bola lempar mendatar, ya tangkapnya juga mendatar. Kalau lempar ke bawah atau menyusur tanah juga diambil dengan cara menyusur tanah. Oke, ini anak-anak. Nah, sekarang anak berlatih ya. Setelah tadi melihat bagaimana cara melempar bola dan menangkap bola, tentunya itu bersumber dari hewan. Nah, hewan kan sudah anak ketahui jenis jenis hewannya dan cara perkembangan-biakannya. Kemarin ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, anak perkembangan-biakan secara generatif itu 3 jenis. Nah, anak bisa membuat penjelasan dengan ini ya, dengan bagan ini. Nah, lengkapi dan menempel gambar agar lebih menarik. Jadi misalnya contohnya seperti ini, perkembangan hewan. Ada bebek misalnya. Bebek bertelur, berarti anak nanti di sini ada bebek, ada gambar telurnya bebek. Nah, itu akan lebih menarik. Pak, terus gambarnya apakah gambar apa boleh di print tempel? Nah, boleh, tergantung estetikanya anak-anak ya. Jadi bisa anak gambarnya digambar sendiri bebek sama apa telurnya atau apa tinggal print. Nah, ataupun tempelin ya, terserah anak-anak. Yang penting anak bisa paham itu bagaimana dan Pak Guru bisa menerima apa yang anak-anak maksudkan gitu ya. Tapi jangan lupa tetap ditulis. Nah, itu ya. Jadi silakan anak berlatih untuk mengelompokkan jenis perkembangan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, selamat menikmati, selalu berlatih. Nah, simak teks berikut. Di buku anak-anak, di buku siswa, itu ada daftar pertanyaan yang mana nanti anak diharapkan mampu apa? Nah ini, mampu mendengarkan, artinya mencari ide pokoknya. Sekali lagi harusnya anak mendengarkan, tapi ini Pak Rahmat tunjukkan. Biar anak bisa mendengarkan dan bisa melihat secara visual apa yang Pak Rahmat tampilkan ini. Oke, simak teks berikut, dengarkan ya. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi tubuh dan sangat sehat gitu ya. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalur panjang dan berjengger lebih besar. Anak-anak tahu kan jalur panjang? Nah, pasti tahu. Kemudian, bule ekor ayam jantan itu panjang dan menjuntai. Nah,
Ayam betina berukuran kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pun pendek. Nah, dari dua paragraf tersebut, di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah jelaskan bagaimana cara mencari ide pokok, bagaimana cara mencari kesimpulan. Nah, silahkan nanti di rumah anak bisa mencoba ini. Nah, ya dicoba. Cari ide pokok di paragraf pertama dan paragraf kedua. Jadi, membuat ide pokoknya apa? Itu anak ya. Oke, kita lihat. Nah, ternyata sudah selesai ya. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, cari ide pokoknya. Jangan lupa anak-anak simpulkan sendiri sehingga anak tahu apa ciri khusus daripada hewan ayam. Oke anak-anak? Jadi anak-anak hari ini sudah belajar apa? Satu, tadi belajar teknik melempar dan menangkap bola. Kemudian anak juga sudah belajar mengenai apa tadi? Mengelompokkan perkembangbiakan hewan secara generatif yang meliputi ovipar, vivipar, dan ovovivipar dalam bentuk diagram ya. Kemudian yang ketiga, anak bisa mencari ide pokok dari suatu teks yang Pak Guru bacakan. Anak mendengarkan, tapi di sini kan anak mendengarkan saya melihat. Pasti anak lebih paham itu. Oke anak, terima kasih Pak Rahmat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar dan jangan lupa makan. Karena makan adalah sumber energi. Makan ikan ya pasti akan lebih menyenangkan. Oke anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.